Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Kasus perselingkuhan di Mimika sebabkan bentrokan 2 kampung, seorang warga tewas. Agen pengisian minyak di Kabupaten Jayapura terbakar saat pengisian BBM. Seorang petugas terluka parah. Polisi ringkus suami istri yang menjual miras oplosan di Merauke. Maraknya penjualan miras oplosan membuat polisi fokus pada pelaku. Suami istri yang menjual dan memproduksi miras oplosan di Merauke berhasil diringkus polisi. Kedua pelaku diringkus polisi beserta sejumlah barang bukti pembuatan miras. Tersangka menjual miras oplosan karena tergiur omset yang mencapai puluhan juta rupiah per bulan. Bisnis ilegal ini membuat pasangan tersebut meraup keuntungan besar dengan pasar penjualan yang menjangkau kota Merauke hingga ke Kabupaten Bovendigul. Sementara itu, selain suami istri, seorang penjual miras oplosan juga diringkus di kawasan Pasar Baru, Merauke. Apa yang dikenakan di sini yaitu Pasal 204 Ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun penjara. Yang kedua, pasal 135 tentang pangan dengan ancaman pidana penjara maksimal 2 tahun atau denda maksimal 4 miliar rupiah. Ketiga pelaku terancam hukuman hingga 7 tahun penjara. Polisi mengimbau warga stop menjual dan memproduksi miras oplosan karena akan ditindak tegas aparat. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kekerasan terhadap warga pendatang kembali terjadi di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Seorang pria bernama Jako asal Sulawesi Selatan menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan simpatisan kelompok kriminal bersenjata Kodap 16 Yahukimo. Penganiayaan terjadi di salah satu kios di Jalan Baliem, Distrik Dekai. Korban mengalami luka serius akibat sabetan benda tajam. Ia langsung dibawa ke RSUD Dekai untuk mendapatkan perawatan. Pelaku datang tiba-tiba dan langsung menyerang korban tanpa alasan yang jelas. Ia kemudian melarikan diri. Ratusan mahasiswa dari berbagai kelompok menggelar aksi demonstrasi damai di Merauke, Papua Selatan. Mahasiswa menuntut perhatian serius pemerintah dan aparat terhadap meningkatnya aksi kriminal dalam sepekan terakhir. Masa aksi memulai long march dari Tugu Libra, kemudian bergerak menuju kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Selatan dan kantor Gubernur Papua Selatan di Jalan Trikora, Merauke. Dalam orasinya, demonstran mendesak agar pemerintah dan aparat keamanan bertindak tegas dalam menindak setiap pelaku kriminalitas. Sejak pagi, lapangan eks Pasar Lama di Timika, Papua Tengah mulai dipadati warga yang antre untuk mendapatkan bantuan sosial. Bantuan disalurkan melalui kantor pos bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Mimika. Setiap warga yang datang diwajibkan membawa KTP dan surat keterangan penerima dari kelurahan. Pembagian bantuan sosial kali ini merupakan pencairan untuk tahap 2 dan 3 dengan nominal yang diterima setiap kepala keluarga berkisar antara Rp600 hingga Rp1.200.000. Bantuan ini diperuntukkan bagi warga kurang mampu guna membantu pemenuhan kebutuhan harian.
Hujan deras yang mengguyur kota Merauke pada hari Senin dibarengi peristiwa kebakaran satu rumah di Jalan Gemaripah. Rumah tersebut saat kejadian dalam keadaan kosong karena ditinggal oleh pemiliknya. Api tiba-tiba berkobar tanpa diketahui sumber penyebabnya. Warga sekitar yang melihat kejadian tersebut berupaya memadamkan api, namun kobaran cepat membesar karena angin dan kondisi hujan deras. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sebuah mobil pickup menabrak toko di Jalan Raya Mandala, Kabupaten Merauke. Akibat insiden ini, pintu toko rusak parah, sementara 2 penumpang yang berada di dalam mobil juga mengalami luka-luka. Mereka langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Menurut polisi, mobil melaju dari arah Jalan Nowari menuju pusat kota. Namun diduga pengemudi kehilangan kendali dan mobil melaju menabrak pintu toko 2 yang berada di tepi jalan. Saat ini, unit Laka Lantas Polres Merauke masih memeriksa pengemudi kendaraan untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.